Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Hari ini saya kembali akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema Cintai Prosesnya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita ketahui, banyak hal seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang mungkin tidak kita sukai terjadi dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, saya mau bawakan satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa memegang Alkitab, mungkin bisa membaca bersama dengan saya pagi ini. Demikianlah firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan ini berapa kali sering kita dengar dalam setiap khotbah atau dalam setiap renungan atau dalam quotes-quotes yang mungkin kita lihat atau kita dengar gitu. Tapi berapa banyak kita yang paham akan firman Tuhan, ayat firman Tuhan tersebut. Dan berapa banyak dari kita yang benar-benar bisa melakukan, menjalankan apa yang kita baca pada pagi hari ini. Termasuk juga dengan saya Bapak Ibu Saudara. Mencintai proses itu bukan sesuatu hal yang enak. Berapa banyak kita, manusia terutama, pastinya lebih suka sesuatu instan. Kalau makan mie aja, lebih suka yang mie instan. Kalau kita mau pergi makan, aduh repot nih lagi mau buru-buru, udahlah fast food aja gitu. Padahal terkadang, tahukah Bapak Ibu Saudara, setiap ahli-ahli itu selalu bilang bahwa, terutama ahli gizi gitu ya, para dokter selalu bilang bahwa sesuatu yang instan itu tidak baik buat kesehatan kita. Sama Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang instan itu tidak baik buat kerohanian kita. Kenapa Tuhan sangat sekali suka dengan proses? Karena di dalam proses tersebut kita bisa melihat bagaimana karakter kita Tuhan bentuk. Hal-hal yang terjadi, proses yang gak enak yang kita alami dalam kehidupan kita, itu membuat kehidupan kita bisa lebih kuat. Itu akan membuat karakter kita itu semakin kuat. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita saat kita mengalami satu proses, satu pencobaan seperti yang dikatakan oleh 1 Korintus 10 ayat 13 ini, kita seringkali gak suka. Kita maunya Tuhan buru-buru lah doanya dijawab, Tuhan saya maunya yang baik-baik aja, tapi saya gak mau terima yang gak baik. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita bisa lihat proses dari Ayub. Ayub aja mengatakan bahwa jangan kita mau yang enaknya aja dari Tuhan. Kita harus bisa siap menerima yang tidak enaknya dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat suka dengan proses. Karena dalam proses tersebut, Dia bisa melihat seberapa karakter kita. Seberapa kita benar-benar percaya sama Tuhan. Seperti yang pernah saya bawakan kepada Bapak Ibu Saudara. Seringkali proses itu selalu gak enak Bapak Ibu Saudara. Jarang sekali proses itu yang enak. Sebagian besar malah proses itu memang gak enak pada dasarnya. Kenapa? Karena proses seringkali menyakitkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara harus ingat ini. Proses itu menjadikan kita orang yang kuat bersama Tuhan. Proses itu menjadikan kita sebagai seorang pemenang. Saya mau bawakan satu kesaksian bukan dari saya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya sangat diberkati oleh kesaksian salah satu anak muda. Walaupun saya nggak banyak in charge dalam hidupnya, tetapi dulu waktu pas dia masih remaja sekali, kurang lebih SMP, saya pernah menjadi kakak pembinanya waktu zaman di SMP. Saya tetap berteman dengan dia, dan mungkin saya nggak selalu melihat perkembangannya, tetapi belum lama ini saya melihat dalam status Instagramnya, dia ini kena penyakit yang saat ini sedang ditakuti Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin setiap kita termasuk saya mungkin kalau kena hal tersebut juga
wah gimana ya, saya akan dikucilkan oleh teman-teman saya akan begini, saya akan begitu gitu. Yang hari-hari ini membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ibadah, nggak bisa berkumpul bersama keluarga. Tapi satu hal yang saya lihat dari anak ini, dengan usianya yang masih muda, tetapi saya melihat bagaimana dia mengerti proses Tuhan dalam hidupnya. Saya ngobrol sama dia sharing bagaimana Tuhan membukakan dia soal Yeremia, bagaimana rancangan Tuhan dalam kehidupannya dia. Dia bilang bahwa, Ci, waktu saya ada di sini, Tuhan ingatkan saya bahwa saya nggak boleh pikirin diri saya sendiri. Di situ saya berpikir bahwa apa yang harus saya lakukan selama saya ada di sini. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang dia lakukan? Di tengah kesakitannya, dia sesak napas, dia harus diinfus, dia harus makan sebanyak gitu obat. Kalau saya lihat, wow gitu, banyak banget obatnya. Tapi dia masih bisa mendoakan orang lain. Wow, saya bilang. Dia mendoakan orang di kanan kirinya Bapak Ibu Saudara yang mungkin dia bilang saat itu tidak mungkin tidak dia lihat kenyataannya tuh tidak memungkinkan lah harusnya secara fisik untuk dia mendoakan mereka. Tetapi Tuhan taruh dalam hatinya untuk dia mendoakan mereka. Di situ dia jadi berkat. Dalam status media sosialnya dia tuliskan hal seperti ini Bapak Ibu Saudara. Teman-teman, bagi teman-teman yang mau didoakan, yang sedang dalam masalah, sedang dalam pergumulan, sedang sakit, boleh ya chat saya. Karena saya sedang banyak waktu untuk berdoa. Dia tidak mengatakan saya sedang sakit sehingga saya banyak waktu untuk berdoa. No. Tetapi dia bilang saya punya banyak waktu untuk berdoa saat ini. Dan saya mau mendoakan kalian. Wow Bapak Ibu Saudara. Proses seperti inilah yang Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara. Waktu kita mengalami proses. Waktu kita ada di tengah-tengah proses. Kita harus bisa mencintai proses itu. Bukan kita tanya kenapa harus saya Tuhan. No. Yang harus kita tanyakan Tuhan dalam situasi seperti ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Walaupun saya sakit, walaupun saya sedang kesulitan, walaupun saya gak punya pekerjaan. Apa yang bisa saya lakukan Tuhan untuk saya bisa berkatin orang lain. Paling tidak saya bisa berdoa buat mereka. Paling tidak saya bisa membagikan kehidupan saya bisa mendengarkan cerita mereka. Itu yang Bapak Ibu Saudara Tuhan inginkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan itu tidak lihat hasilnya Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan lihat prosesnya. Bagaimana sikap hati kita waktu proses itu terjadi, waktu pencobaan itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Seberapa Bapak Ibu Saudara dan saya itu bisa bilang, Tuhan saya bersyukur masih diberi kesempatan seperti saat ini. Saya bersyukur walaupun saya gak punya pekerjaan tetapi saya masih bisa makan. Saya bersyukur walaupun saya sakit tetapi saya masih bisa bernafas walaupun mungkin saya kesulitan dalam bernafas. Hidup kita harus tetap memuliakan Tuhan di masa-masa yang tidak enak sekalipun. Seperti yang saya pernah sharing sama Bapak Ibu Saudara soal keadaan kami pada saat Tuhan izinkan proses terjadi selama kurang lebih 2 tahun bagi kami keluarga. Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah sehari pun melewatkan untuk saya tidak beribadah kepada Tuhan. Saya tetap melayani anak-anak binaan saya tetap sharing kehidupan saya, bahkan ada waktu-waktu saya tetap membagikan berkat secara materi kepada mereka saat anak binaan kami itu membutuhkan Bapak Ibu Saudara. Itu yang namanya cintai proses. Apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami saat ini? Apa yang sedang menjadi pergumulanmu saat ini? Jangan fokus kepada masalahmu Bapak Ibu Saudara. Cintai prosesnya. Jadikan proses itu kekuatan. Jadikan proses itu sesuatu untuk membuat kita memiliki karakter yang lebih kuat bersama dengan Tuhan. Jadikan proses itu hal-hal yang membuat kita nanti akan keluar sebagai seorang pemenang. Bapak Ibu Saudara sudah mendengar banyak renungan-renungan firman Tuhan yang dibawakan oleh rekan-rekan saya yang sangat luar biasa. Yang mereka bagikan itu pun menguatkan saya.
Bagaimana bertahan bersama dengan Tuhan, bagaimana percaya sama Tuhan, bagaimana kita bisa keluar sebagai seorang pemenang. Bagaimana kalau Bapak Ibu Saudara dengar juga bagaimana saat kita memutuskan kalau kita sudah mau terima Yesus, berjalan bersama Tuhan, kita gak akan pernah menyesal dan kita akan terus ikut Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, cintai prosesnya. Pencobaan Tuhan Yesus bilang dalam firman-Nya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa Bapak Ibu Saudara. Coba ingat ya, biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah itu bukan Allah yang jahat. Dia gak mungkin kasih pencobaan kepada Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin memberikan proses kepada Bapak Ibu Saudara yang melebihi kekuatan kita. Proses dalam kehidupan saya, kalau diukur dengan proses dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara pasti beda. Yang berat buat Bapak Ibu Saudara mungkin buat saya biasa aja. Yang berat buat saya, buat Bapak Ibu Saudara mungkin itu biasa aja. Kenapa? Karena takarannya Tuhan Yesus udah bilang jelas. Pencobaan itu tidak melampaui batas kekuatan kita sebagai manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang dalam proses saat ini, saya cuma mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, cintai prosesnya Bapak Ibu Saudara. Bahkan janji firman Tuhan di ayat kalimat yang terakhir, dia bilang gini, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Keren Bapak Ibu Saudara. Dia itu Bapak yang bertanggung jawab seperti yang pernah saya sampaikan dalam renungan sebelumnya. Dia pasti memberikan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Pertanyaannya, proses yang kita alami berdasarkan proses yang Tuhan izinkan atau karena kesalahan kita sendiri sebagai manusia? Kalau itu karena dosa yang kita perbuat, terus kita mengalami proses yang gak enak, ya itu resiko. Resiko ditanggung peserta Bapak Ibu Saudara. Kita gak bisa berbuat apa-apa, kita harus tetap terima konsekuensi dari apa yang sudah kita lakukan. Tetapi kalau proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan berikan jalan keluar. Dia Bapa yang bertanggung jawab. Terkadang saat mungkin kita sedang dimarah-marahin sama orang, mungkin ada orang-orang yang jahat sama kita. Seringkali itu terjadi bukan karena memang karena kita ngerasa kita adalah orang yang akhirnya teraniaya, kok saya jadi korban terus, bukan. Terkadang itu terjadi diizinkan supaya kita menjadi pribadi yang berbeda. Supaya pada saat orang benci kita, orang marah-marah sama kita bisa gak tuh terima orang itu dengan hati yang tetap tulus, ikhlas. Bisa gak kita mengampuni? Bisa gak kita meminta maaf kepada orang yang mungkin kita gak salah malah sama dia? Malahan dia yang salah sama kita, tetapi kita bisa gak minta maaf sama orang tersebut dan melakukan rekonsiliasi. Padahal yang salah bukan kita. Itu bukan hal yang mudah. Saya pernah ngalamin hal tersebut Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan banyak hal terjadi dalam hidup saya. Tetapi saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan dari hari ke sehari. Itu Tuhan seperti yang sudah katakan dalam firman Tuhan ini. Bahwa Dia memberikan jalan keluar dan tidak pernah mencobai saya melebihi batas kemampuan saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat mencintai proses. Yang Tuhan lihat bukan hanya akhir hasilnya saja. Yang Tuhan lihat bagaimana kita mengatasi segala sesuatu dalam proses itu terjadi. Bagaimana respon hati kita, apakah kita berespon benar saat proses itu terjadi atau tidak. Kalau kita sakit, apakah kita bisa seperti anak muda yang tadi saya ceritakan Bapak Ibu Saudara? Atau malah kita nyalahin Tuhan, kenapa hari ini terjadi? Kok saya udah melayani, kok saya udah dekat sama Tuhan, kok saya udah begini, saya udah begitu, tapi saya sakit. Jangan itu yang kita tanyakan Bapak Ibu Saudara. Tapi justru kita bilang Tuhan mau ngapain kalau saya ada di tempat seperti ini? Orang yang lainnya Bapak Ibu Saudara, ada satu rekan saya juga yang pernah masuk di salah satu tempat rehabilitasi dalam COVID yang sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Ya, beliau di sana malah melakukan sesuatu Bapak Ibu Saudara.
Dia nyanyi, dia nyembah Tuhan, dia jadi berkat di sana, dia mengencourage teman-teman pasiennya yang lain. Kenapa? Karena dia tahu kenapa dia harus ada di sana. Dia tahu proses itu terjadi bukan karena Allah jahat sama dia, tetapi karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, apakah kita mau mencintai prosesnya? Apakah kita mau memberi respon yang benar saat proses itu terjadi? Saya sudah membuktikannya Bapak Ibu Saudara, dan saya mau selalu bilang yes Tuhan. Saya mau belajar terus punya respon yang benar. Saya tahu itu gak gampang, tapi saya mau. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami proses yang gak enak hari-hari ini, yuk, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita datang sama Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan, dalam prosesnya ini, saya mau Tuhan. Saya mau punya respon yang benar. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak. Kalau pagi hari ini Bapak, kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Untuk kami belajar mencintai proses. Kami tahu kalau proses yang gak enak terjadi dalam kehidupan kami tahu itu hal yang gak enak Bapak. Kami tahu untuk bisa berespon benar itu sulit Tuhan. Tapi pagi hari ini hamba-Mu berdoa, bukan cuma buat Bapak Ibu Saudara yang mendengar, tetapi buat hamba-Mu juga Bapak Ibu Tuhan Yesus. Supaya kami sama-sama bisa mempunyai respon yang benar. Supaya kami sama-sama bisa punya hati yang mencintai prosesnya Tuhan. Dan hamba berdoa buat setiap mereka yang mendengar hari-hari ini. Kalau mereka sedang dalam kondisi yang gak enak, ajar mereka mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan inginkan dalam proses saat-saat ini di masa yang gak enak ini Tuhan. Sampai kami melihat bagaimana Allah yang luar biasa memberikan kami jalan keluar. Sehingga kami melihat bagaimana Allah yang luar biasa bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami mau dan saya berdoa Tuhan. Supaya setiap orang-orang terutama jemaat Happy Sword Family Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang tangguh. Menjadi pribadi yang keluar, menjadi orang-orang yang cinta dengan prosesnya Tuhan. Dan berdiri bersama Tuhan dalam mengatasi proses yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara, tapi biarlah Allah Roh Kudus boleh bekerja dalam hati setiap kami yang melihat dan mendengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang mau belajar mencintai proses, katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar mencintai prosesnya Tuhan dan berespon yang benar. Selamat pagi, keluarga besar Happy Sword Family. Tuhan Yesus memberkati.